Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita doa lebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Alhamdulillah pada masuk semuanya ya. Sebelumnya kita sudah membahas bab kehidupan dan kematian di alam barzakh. Selanjutnya kita akan membahas bab syariah, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat berasal dari kata syara'a yang berarti jalan atau jalan yang benar dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Secara istilah, syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan manusia. Syariat itu ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah untuk kepentingan manusia. Allah berfirman, yang artinya untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang benar. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dalam dunia tasawuf, syariah merupakan fondasi untuk tahap berikutnya, sehingga kedudukannya sangat penting. Maksudnya, dalam tasawuf, syariat itu dasar untuk melangkah selanjutnya, sehingga dianggap penting. Sebagian besar para sufi memahami syariat dalam pengertian yang sangat luas, mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Syariat bukan hanya sekadar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, cinta, syukur, sabar, ibadah, zikir, jihad, takwa, dan ihsan, serta menunjukkan bagaimana mewujudkan realita tersebut. Maksudnya, syariat bukan hanya sekedar kumpulan kode atau peraturan saja, melainkan juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, cinta, sabar, ibadah, tawakal, dan ihsan sebagai wujud realita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih fungsinya syariat? Yang pertama, dapat melaksanakan ibadah dengan benar sesuai dengan tuntutan syariat. Yang kedua, memperbaiki zahir atau anggota badan, yaitu dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintahnya. Kita sebagai manusia seharusnya mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tarekat berasal dari bahasa Arab tariqah, yang berarti metode atau aliran. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid tarekat masing-masing, agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara seorang sufi agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tarekat, tetapi harus sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid tarekat masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan bahwasanya jika kalau mereka tetap berjalan lurus di jalan itu, benar-benar kami akan berikan minum kepada mereka air yang segar. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 16. Banyak metode yang digunakan oleh para sufi. Salah satu metode yang digunakan oleh para sufi yaitu 1. Selalu dalam keadaan zikir kepada Allah. 2. Selalu melatih diri atau riyadhah. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dan sifat-sifat tercela dan hawa nafsu atau mujadalah. Apa syarat seorang murid
dalam menjalankan tarekat, yaitu pertama, menjalankan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama Islam. Jadi, seorang murid harus menguasai ilmu pengetahuan syariat agama. B. Mengamati dan berusaha maksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah guru, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangnya. Seorang murid harus berusaha mengikuti jejak langkah guru dan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangan. C. Tidak mencari keringanan dalam beramal untuk mencapai kesempurnaan hakiki. D. Berbuat dan mengisi waktu untuk wirid dan doa guna memantapkan dan kekhusyuan untuk mencapai makomat yang lebih tinggi. E. Mengekang hawa nafsu agar terhindar dari segala kesalahan yang menodai amal. Apa fungsinya tarekat? Yaitu memperkuat keyakinan terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi segala ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, dan mengikis kemalasan, menjauhi sifat-sifat tercela, dan menghiasi dengan sifat-sifat utama. Selanjutnya adalah hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Dalam kepustakaan Sufi, hakikat berarti persepsi atas realita menurut pengetahuan mistis. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 95 dan 96. Apa itu fungsinya hakikat? Yaitu memperbaiki ruh dengan menghinanya dan menunduknya sehingga menjadi terdidik, adab, tawaduk, dan berbudi. Maksudnya itu, rohnya diperbaiki dengan cara menghina dan menunduknya sehingga terdidik adabnya, tawaduk, dan berbudi. Ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat berarti pengetahuan dan pengalaman. Beberapa sufi mengartikan sebagai perkembangan pengetahuan tentang Allah dalam kesadaran seseorang, yang berarti naiknya diri seseorang ke titik yang merealisasikan kemanusiaannya dengan semua dimensi dan nilai intrinsiknya. Allah berfirman yang artinya, tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Proses dalam mencapai ma'rifat ini berkaitan dengan konsep tahali, dan tajali. Tahali yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Tahali yaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia dan amal ibadah. Sedangkan tajali adalah terbukanya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Apa fungsinya makrifat? Yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Tuhan, baik asma, sifat maupun afalnya. Kedudukan syariat, tarekat, hakikat, dan marifat dapat digambarkan seperti tangga. Kedudukan pertama adalah syariat, karena merupakan fondasi dasar menujunya tarekat, hakikat, dan marifat. Syariat juga hukum yang mengatur. Kedudukan kedua adalah tarekat, karena suatu jalan atau cara atau sebagai suatu tahapan dalam perjalanan spiritual menuju Allah yang hak. Kedudukan ketiga adalah hakikat, karena hakikat adalah kebenaran yang esensial. Dan kedudukan yang paling tinggi adalah makrifat. Makrifat adalah pengenalan Allah
dengan sebenar-benarnya, baik asma, sifat maupun afalnya. Sekian dari Ibu Guru. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak ada, saya kasih tugas, nanti saya kirim di grup kelas. Sebelum pembelajaran kita tutup, dapat disimpulkan bahwa dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melalui syarikat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Melalui tersebut harus ada seorang pembimbing, yaitu guru yang paham tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, atau guru yang mempunyai sanad yang jelas agar kita tidak tersesat. Sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah baik kita membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.